Apa ini? Puyuh saya lesu, Pak. Nafsu makan berkurang. Puyuh lesu, nafsu makan berkurang. Mana ya contohnya? Kemarin ada saya. Nafsu makan berkurang. Otomatis ya tidak bertelur, wong nafsu makan berkurang. Kan? Jadi apa itu, Pak? Nah, ini lesu. Kayak tekanan batin, guys. Tekanan batin itu kayak punya utang banyak gitu. Kayak punya angsuran BRI banyak gitu. Mungkin yang awal-awal modal dari BRI pusing sekarang nih, puyuhnya ikut pusing, lesu. Karena apa? Pakan naik terus. Harga telur belum bisa ngikutin naik. Nah, ini yang membuat kita peternak ini stres. Semuanya stres kita dibuat. Puyuh stres, kitanya stres. Puyuh lesu, kurang nafsu makan. Apa penyebabnya? Kalau Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat hari Jumat ya. Hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari dan merupakan hari raya bagi kaum umat muslim. Nah, ini siap-siap untuk ke masjid, guys. Cuman ini masih pagi ya kondisinya. Jadi pagi ya kita kontrol peliharaan dulu, kontrol semuanya dulu dengan harapan hasil yang bagus, semuanya bagus lah ya. Jadi harapan kita dapat terkontrol semuanya, guys. Baik rekan-rekan, ada sedikit keluhan dari kawan kita dari mana ya? Dari mana nih? Kata anak buahnya tadi ke saya datang tidak, sudah tutup pagar. Apa ini? Puyuh saya lesu, Pak. Nafsu makan berkurang. Puyuh lesu, nafsu makan berkurang. Mana ya contohnya? Kemarin ada saya. Nafsu makan berkurang. Otomatis ya tidak bertelur, wong nafsu makan berkurang. Kan? Jadi apa itu, Pak? Nah, ini lesu. Kayak tekanan batin, guys. Tekanan batin itu kayak punya utang banyak gitu. Kayak punya angsuran BRI banyak gitu. Mungkin yang awal-awal modal dari BRI pusing sekarang nih, puyuhnya ikut pusing, lesu. Karena apa? Pakan naik terus. Harga telur belum bisa ngikutin naik. Nah, ini yang membuat kita peternak ini stres. Semuanya stres kita dibuat. Puyuh stres, kitanya stres. Puyuh lesu, kurang nafsu makan. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya ya banyak itu. Biasanya dari pakan, guys. Itu dari pakan. Pakannya itu mungkin sudah berjamur. Terus kemudian kotoran. Dari kotoran virus, parasit, bakteri itu karena berkembangnya cepat ya. Apalagi kalau musim-musimnya hujan seperti ini. Itu berkembangnya itu cepat kalau untuk bakteri yang ada di kandang. Makanya ya kita mesti rajin-rajin menyemprot gitu loh. Menyemprot kandang, menyemprot burung, ya itu mesti kita harus rajin-rajin lah untuk menyemprot ke situ. Nah, terus penanganannya seperti apa, Pak? Lesu, demam. Itu ya sebaiknya dipisah kalau kandangnya terlalu padat, terlalu rapat, ya dipisah karena menular, kawan. Menular. Penyebabnya itu tadi bisa dari pakan mungkin yang berjamur, kita beli sudah agak lama, ada yang gumpal-gumpal gitu mungkin pakan kan, bisa jadi kan kena air gitu. Berjamur dia. Nah, itu biasanya puyuh itu terkena radang usus itu biasanya. Lesu, keluar lendir dari mulutnya, itu biasanya radang usus. Nah,
dari semuanya itu, yang pertama penanganannya itu kalau saya sih ya, bukan berarti saya yang paling pinter, yang paling ngerti, cuman saya berbagi pengalaman. Jadi itu kita pisah, kita karantinakan, karena kita takutnya itu eh, nanti dia akan menular. Lesu itu karena lantaran mungkin bisa jadi dari air minumnya, terus kemudian dari ya macam-macam lah. Penanganannya seperti apa, Pak? Kita pisah. Ini ada yang lesu nampaknya, apalagi kalau musim hujan. Nanti kita pisah, tuh ya. Nah ini lesu, tekanan batin dia, Pak, tekanan batin dia itu lesu. Nah kan didorong-dorong dengan kawannya juga masih lesu, belum bisa, pergerakan dia itu masih males, sehingga kan kalau kayak gitu dia males males makan, terus males beraktivitas kembali. Itu memang harus secepatnya diobati dan ditangani, kawan. Ini lesu. Nah, kan masih lesu, dia nggak mau menghadap kamera. Nah, ngantuk dia, dari matanya kan kelihatan pucat ya. Ini harus sesegera mungkin dipisah. Nanti kita pisah secepatnya, kita obati secepatnya. Nah, itu dia mulai bergerak lagi dia. Nah, kan. Oke, jadi kita bahas di sini. Kalau untuk pencegahannya masih bisa diobati, guys. Biasanya saya menggunakan antisep, itu bisa juga yang bentuknya seperti ini ya. Kita menggunakan antisep itu juga bisa untuk mengobati dia. Dosisnya jangan terlalu banyak. Dosisnya sedikit saja. Ini saya biasanya menggunakan ini. Itu ya mudah-mudahan sembuh lah itu. Terus kemudian eh, dipisah, setelah dipisah kita kasih antisep itu tadi, minumkan. Jangan sampai kita kasih pakan yang bagus. Vitamin juga kita kasih. Vitaminnya apa, Pak? Ada itu di toko obat. Vitamin untuk puyuh itu ada. Biarkan dia nafsu makan berkurang. Kadang juga dari air bisa berpengaruh juga, mungkin wadahnya terlalu kotor, sering tidak dicuci, bisa juga dari situ. Lesu menimbulkan produktivitas telur itu menurun. Kalau ada nampak satu atau dua, secepatnya kita pisah. Nanti kita pisah. Setelah kita pisah, nanti terus kemudian kita karantinakan, pisahkan dengan yang lain, kita kasih makan yang bagus, kasih vitamin. Nah itu biasanya 5 hari, 10 hari, 5 hari lah, itu biasanya hilang dia, sembuh dia biasanya. Kalau nggak cepat kita pisah ya itu memang berpengaruh ya, nanti untuk yang lain-lain itu berpengaruh dia. Pengaruhnya apa? Penularannya itu, kawan, yang cepat sekali memberikan penularan kepada yang lain. Pemberian pakan yang sudah tidak berkualitas. Memang betul, kalau pakan itu sudah nggak berkualitas lagi, kita nggak bisa juga. Terus kalau kita biarkan lama-lama juga puyuh bisa mati. Kalau tidak kita tangani, itu bisa mati, kawan. Menyebabkan kematian juga. Hal-hal yang kecil kita anggap remeh, tidak kita tangani secepatnya, itu angka kematian nunggu di situ. Jadi kalau saran saya penanganannya ya secepatnya lah dipisah, kemudian kita obati, kasih vitamin, karena itu kuat dugaan radang usus biasanya. Usus pencernaan itu mengalami mungkin di situ pembengkakan, atau mungkin di situ mengalami infeksi dan lain-lain, kan kita nggak tahu karena kita bukan dokter hewan juga di situ. Kalau kita dokter ya kita paham semuanya. Cuman kan kalau puyuh sakit itu cuma 1-2, kita mau ngundang dokter kan rasanya, apalagi seperti ini. Pakan naik, harga telur nggak masih untung-untungan, Pak, ketemu untung, wong saya malah nomboi. Apalagi ngundang dokter, kita biaya lagi kan gitu. Karena puyuh ini kan nggak ada BPJS-nya dia. Jadi kita kalau mau berobat dia nggak gratis gitu. Kalau puyuh ini ada BPJS, bisa kita ngobatinya gratis gitu. Jadi menurut saya itu tadi ya, dipisah, Pak, dipisah, kemudian
kasih vitamin, dikasih pakan yang bagus, nanti biasanya seminggu normal kembali. Karena kalau nggak cepat kita tangani, maka dia akan mati. Biarinlah Pak mati, nanti kita tambal sulam lagi, kita netasi lagi dikit-dikit ya. Kalau dibiarkan seperti itu terus, nanti kita takutnya nggak efektif ya. Artinya selalu seperti itu, pembiaran menular, sehingga ya puyuhnya sakit-sakitan semuanya. Nggak ada yang bagus, malah daya ketahanan tubuh dia malah semakin berkurang. Ya, tetap semangat kawan-kawan. Walaupun kita masih diterjang seperti ini ya, siapa yang kuat bertahan ya bertahan, kalau yang nggak kuat bertahan ya sudah, diakhir saja, daripada kita nanggung pakan naik, angka kematian tinggi, pusing peternak sekarang. Ya, mungkin bermanfaat kawanku, kurang lebih mohon maaf, salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.